saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih, selesai. Saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas harus penting. Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Gus. Kalau ditanya debat cawapres kan siapa lebih unggul gitu tanda tanya ya. Kalau ditanya ke narasumber kita ya pasti masing-masing paslonnya lah ya. Masing-masing paslonnya tapi konkret nggak ya, penjelasan mereka ini? Akan begitu. Betul. Kita akan langsung memperkenalkan narasumber pagi hari ini. Sudah ada Mbak Putri Komarudin, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Putri. Pagi, waalaikumsalam. Kemudian juga sudah ada Pak Thomas Lembong, co-kapten Timnas Anies Muhaimin. Selamat pagi, Pak Thomas. Mbak Rati. Dan juga sudah ada Pak Haryadi Sukamdhani, anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Pak Haryadi. Selamat pagi. Senang sekali apa kabar saya pagi hari ini hadir orang-orang yang memang intens di bidangnya terkait dengan debat yang jangan-jangan orang-orang ini yang juga membisiki sebelumnya ya, sebelum itu ya. Pengen tahu dapur ya. Karena kan ini kan membahas juga mengenai ekonomi dan mereka juga di bidangnya pastinya ya. Oke. Saya mau ke Mbak Putri dulu deh karena di samping saya. Kan kalau melihat kemarin Mas Gibran juga sudah on fire menyampaikan visi misi, gagasan dan lain sebagainya gitu. Ada pertanyaan juga mengenai IKN. Dari Mas Gibran sudah jelas untuk keberlanjutan IKN. Tapi kalau melihat kemarin pernyataan ini langsung saja mengkritisi dua paslonnya kemarin. Caimin sempat mengatakan 40 kota dijadikan seperti kota Jakarta. Kemudian juga realistis nggak sih apa yang kemarin disampaikan kedua rival Mas Gibran kemarin ini? Ya. Yang pertama, termasuk IKN Mbak Putri. Oke, yang pertama soal 40 kotanya Caimin itu sebenarnya itu juga sudah ada dalam rancangan di dalam pemerintahannya Bapak Presiden Jokowi. Jadi sejak tahun 2018 Bappenas bersama dengan Kementerian PUPR itu membuat yang namanya master plan untuk pengembangan kota prioritas, di mana di situ juga termasuk di dalamnya kota-kota di Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa, ada Samarinda di situ, ada Banjarmasin, bahkan ada Depok juga, ada Medan. Dan kalau misalnya kemarin Pak Muhaimin
menyampaikan terkait dengan 40 kota itu ya sebenarnya itu melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kan master plan-nya sekarang sedang disusun, dirancang, dan ini juga termasuk dalam hal ini perbaikan terkait dengan transportasi dan bagaimana bisa membuat perumahan di situ lebih inklusif, karena kita juga dihadapi dengan permasalahan perumahan kan, backlog perumahan kita masih sangat besar, permasalahan sanitasi yang kemarin sempat disampaikan. Jadi justru kita sangat senang karena ternyata Paslon 01 ini juga mendukung apa yang sudah perubahan rasa keberlanjutan landasannya oleh Bapak Presiden Jokowi dan nanti akan dilanjutkan kalau misalnya beliau ini memenangkan kontestasi Pilpres. Penekanannya mungkin begini, ini sense gitu loh mungkin ya. Sebetulnya sih Pak Thomas ya, saya cuma berpikir juga apa mungkin sense-nya yang salah oleh Gibran. Artinya begini, mungkin oleh pemerintah saat ini begitu. Kenapa harus memaksakan IKN? Kalau misalnya tadi kan di rancangan itu sudah ada. Sudah ada 40 kota yang seperti gitu Jakarta, selevel Jakarta. Ya. Sebenarnya kan kalau misalnya IKN ini kita bisa melihat dari Bapak Presiden Jokowi dan juga nanti Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk melanjutkannya, ini adalah salah satu simbol bagaimana kita bisa memeratakan pembangunan kita yang sampai sekarang masih Jawa sentris. Kalau kita lihat investasi selama masanya Pak Jokowi ini, 53% itu sudah di Pulau Jawa dan itu berkat dorongan beliau dengan memberikan landasan berupa undang-undang IKN yang kemarin kita sudah tetapkan bersama dengan DPR dan juga pemerintah. Jadi kan sebenarnya pembangunan IKN ini kan juga sudah kita bisa lihat progresnya sendiri. Badan Otorita IKN kemarin per Desember ini sudah menyampaikan kita sudah punya 41 triliun investasi yang masuk. Jadi memang ketika kemarin Mas Gibran menyampaikan hanya 20% dari APBN yang dipakai, itu memang benar. Karena 466 triliun APBN yang dipakai itu 466 triliun anggaran, bukan APBN, anggaran keseluruhan untuk IKN, itu kan jangka panjang, long term. 20%-nya sekitar 80 triliun itu sekarang baru kita pakai 75 triliun. 41 kita sudah dapat ya investasinya sekarang. Di situ kita udah ada konsorsium Nusantara, udah ada juga walaupun dipertanyakan juga oleh Prof. Mahfud kemarin, siapa saja investornya? Karena dikuasai oleh pengusaha-pengusaha saja, bukan investor yang masuk ke dalam situ justru. Justru di sini kita bisa melihat bahwa investor dari dalam negeri juga sangat bersemangat karena ada yang namanya konsorsium Nusantara yang di situ juga mereka telah berkomitmen, udah groundbreaking juga tahap 1 kemarin, dan di situ kita juga bisa melihat banyak juga investor dari luar negeri yang bekerja sama dengan investor dalam negeri, seperti misalnya grup Marriott yang nanti akan membuat komplek perumahan perhotelan di situ juga, dan ini menunjukkan bahwa memang dengan landasan hukum yang kuat, komitmen pemerintah untuk menunjukkan dengan langsung menaruh APBN di situ, itu membuat investor asing juga semakin tertarik. Apalagi kalau pemilu 2024 sudah selesai, kita sudah punya kondisi politik yang lebih tenang, pasti nanti investor asing akan lebih banyak lagi yang masuk. Oke, ini saya mau bridging ke Pak Thomas, tapi masih ada satu hutang yang perlu Mbak Putri juga jelaskan terkait dengan penjelasan Mas Gibran. Kalau misalnya dari 400 triliun saja tadi, 1%-nya itu untuk pemakmuran infrastruktur jalan, apakah itu sudah terpikirkan oleh Gibran kemarin? Untuk apa? Ya untuk yang disampaikan Caimin kemarin. Untuk menyambungkan satu daerah dengan daerah yang lain dengan kondisi yang layak loh. Nah, gitu loh maksudnya. Sekarang gini, kita kan membuat anggaran untuk IKN ini kan kita juga tidak pernah melupakan anggaran untuk infrastruktur dasar yang lain gitu. Misalnya kalau kita lihat dari struktur APBN kita tahun 2024, kita tetap punya mandatory spending untuk infrastruktur seperti pendidikan, dan itu anggarannya nggak main-main, 600 triliun sekarang. Artinya ada juga di situ. Untuk alokasi untuk perbaikan pendidikan kita, dari mulai bagaimana infrastruktur pendidikan kita masih banyak yang belum layak sekarang. Terus untuk anggaran kesehatan tahun 2024 itu 180 triliun gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kita ugal-ugalan dengan membuat IKN, walaupun kata Mas kita lihat sebenarnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi komitmen pemerintah untuk memberikan layanan dasar saja, sebenarnya di setiap tahunnya di APBN kita selalu walaupun Mas Gibran menyatakan rasio pajak dinaikkan begitu ya, karena untuk biaya pendidikan dan lain-lain gitu ya. Mas Gibran kan kemarin sebenarnya ini juga kita sekaligus mau meluruskan ya, kan kemarin dibilangnya ada kontroversi terkait dengan apakah kita mau menaikkan pajak. Yang Mas Gibran sampaikan itu justru kita mau memperluas basis pajaknya. Jadi kemarin kita di Komisi 11 kita menetapkan yang namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di situ kan kita ada integrasi NIK dengan NPWP, di mana nanti basis pajaknya justru semakin luas. Jadi bukannya mau menaikkan pajak, tapi basis pajaknya itu kita luas. Jadi dibilang kemarin sempat ada
bahasanya hunting di kebun binatang itu sebenarnya supaya Siapa yang bilang Poinnya itu ya. supaya bisa supaya Oke. justru yang selama ini mungkin belum terkena pajak justru kita Terkena bisa pajak. ya mewajibkan mereka untuk membayar kewajibannya kepada Pemerintah. Pak Thomas melihat kemarin Caimin tetap konsisten mengenai IKN walaupun disinggung waktu peresmian IKN pertama juga hadir gitu kan. PKB hadir di sana, Hadir di gitu. sana ya. Dan juga program-program atau visi misi yang disampaikan Caimin kemarin. Apakah juga dua rivalnya ini Anda melihatnya cukup inilah Caimin cukup jauh lah di atasnya atau gimana? Kami sangat gembira ya dengan penampilan Pak Mohaimin kemarin di debat Cawapres. Beliau yang paling banyak senyum, ya beliau yang paling jujur bicara apa adanya, ya kan. Kalau dicoba dijebak dengan istilah aneh, ya jujur bicara nggak pernah dengar Apa tuh adanya. istilah. Meskipun Ya. kalau bicara apa adanya, orang lebih banyak persepsinya ke Pak Mahfud MD ya, Pak Thomas ya. Begini, ada dua aspek komunikasi. Ya. Pertama adalah isi kata-kata yang disampaikan. Oke. Kedua adalah gaya menyampaikannya. Ya. Kan? Nah, yang hemat saya kami sangat gembira. Ya. Pak Mohaimin itu kelihatan sekali, ya orang yang ceria, ya yang baik, yang santun dan jujur. Oke. Nggak pura-pura ngerti kalau Iya. memang tidak mengerti, Iya. ya, aneh, istilah aneh gitu. Dan kemarin kan Mas Gibran sangat agresif ya, Ya. sampai suatu saat. Anda melihat agresif ya? Saya kira itu jelas. Saya kira jelas kelihatan bahwa beliau dilatih untuk agresif malam itu. Dilatih untuk Dilatih agresif. untuk menjadi agresif. Misalnya di saat beliau mendekati podium Pak Mohaimin, itu kan sebuah gerakan yang sangat kayak mengancam gitu ya. Wih. Nah, Pak Mohaimin punya rasa bijaksana ya untuk tidak ikut bereaksi, betul. ya kan? Ayo gitu. Ya kan? Aksi reaksi gitu Aksi reaksi. Jadi beliau tahan diri, Responnya lebih santai, ya lebih tahan diri, ya kan? Dan itu yang kita sukai ya. Ya. Terkait gagasan atau kebijakan, ya yang beliau bicara kemarin, ya membangun 40 kota, ya semenanjung Indonesia itu tentunya kelanjutan dari yang sudah disampaikan Pak Anies. Ya kita mau membangun 14 kota, ya se-Indonesia. Nah itu 14 kota adalah kota-kota primer. Kita sudah perluas menjadi kota-kota sekunder, ya kan, dan mulai memperluasnya ke kota-kota tersier, ya. Ya. Nah, cuman begini, satu penyakit kita di politik di seluruh dunia, ya, adalah politisi yang menjanjikan bumi dan langit, ya, bahwa dia janji makan siang gratis 500 T bisa, ya kan, bangun IKN 500 T bisa, kemudian perpanjang kereta cepat Jakarta Bandung sampai ke Surabaya, nanti anggarannya berapa ratus T lagi bisa, semuanya bisa, ya kan, bahwa tidak harus memilih, ya kan. In effect itu nggak mungkin. Dompet kita tidak tanpa batas, ya kan, kita Harus punya ada prioritas. keterbatasan. Limited dong berarti. Ya, bukan hanya APBN, tapi bahkan sumber daya yang ada di dalam ekonomi, ya itu terbatas. Kecuali kita mau cetak uang, ya kan, yang nanti ujungnya inflasi, ya kan. Jadi dengan asumsi kita tidak mau ambil utang lebih gede lagi, ya, dengan asumsi kita tidak mau cetak uang, dompet kita terbatas sebagai nasional, ya swasta maupun pemerintah, termasuk pemerintah sebagai APBN. Jadi ya kan? sikapnya Anies Mohaimin? Bertanggung jawab, ya, bahwa nggak bisa bangun IKN terus juga bangun 40 kota, juga perpanjang kereta cepat Jakarta Bandung ke Surabaya, dan juga ini juga itu juga makan siang, itu nggak mungkin, udah pasti nggak mungkin. Jadi ada yang prioritas ya. Harus diprioritisasi, ya. Jadi kita sangat disiplin. Yang lain diselepet aja gitu ya. Nah, itu yang hemat kami justru kurang mendapat perhatian dalam substansi kebijakan sejauh ini, yaitu reformasi struktural. Dan itulah esensi daripada Slepetnomics. Ya. Ya, kita harus slepet, ya, yang harusnya slepet, ya, bukan Slepet. slepet. Slepet ya. Slepet. Kartel-kartel, oligopoli, bahkan ada duopoli. Ya, kita harus slepet 100 orang terkaya di Indonesia yang menguasai begitu banyak sumber daya ekonomi kita, ya. Hanya 1% dari korporasi Indonesia menguasai 68% dari lahan Indonesia. Jadi menerima investor di IKN dengan
mudah seperti itu bahaya juga menurut Anda gitu. Begini, balik lagi, hemat kami asumsi-asumsi di belakang IKN ini sangat tidak realistis. Ya, sekali lagi saya tantang kalau memang benar investor-investor seperti yang disebut Mas Gibran kemarin, Agus Dayu, Mayapada, mana angkanya? Mana angkanya? Jangan hanya sebut namanya, Mereknya, brandnya. tapi angkanya satu persatu ya. Jadi jangan angka-angka agregat. Jadi realistis aja. Gitu. 40T nama-nama. Oke, saya mau tahu per nama Mayapada berapa, Agus Dayu berapa, ya kan misalnya Marriott berapa. Kenapa saat ini memang tidak dipublish atau sebenarnya? Memang tidak ada, ya kan yang dipublish hanya nama-nama Memang dengan angka bukannya agregat. Tidak dipublish tapi memang tidak ada gitu ya. Saya tantang saja, silakan dipublish. Setahu saya Marriott itu bukan investor, Marriott itu adalah operator, pengelola, ya kan, bukan investor. Dia nggak akan taruh uang sendiri, dia akan Dicatat, Mbak Putri. dikontrak Dicatat dulu untuk nih. mengelola, ya kan, untuk sewa mereknya, brandnya, Yeah. ya kan, dan melisensi teknologi dan tata kelola atau manajemennya, tapi itu bukan investor. Ya. Oke, baik. Pak Haryadi, catatan Anda? Catatan saya. Jadi Setuju dengan Pak Lembong, setuju dengan Mbak Putri, atau punya Kan kemarin Pak Mahfud sempat mempertanyakan kan siapa investornya secara real gitu ya. Iya. Kalau memang belum ada terus kemudian kan keberlanjutan IKN juga di tangan Jadi begini. legacy Pak Jokowi Iya. juga dilanjutkan loh? Jadi Iya. begini. Jadi seperti Kalau apa posisinya, maaf ya suara saya agak hilang. Iya, Jadi posisinya Ganjar Mahfud itu adalah memperbaiki memperbaiki. dari ada yang Saat ini di sudah saat jalan. Tidak antitesis seperti Pak Lembong, tapi kita adalah memperbaiki. Memperbaiki dari apa yang kurang menjadi lebih baik. Nah, salah satunya adalah masalah IKN. IKN itu sudah ada di rancangan pembangunan jangka panjang. Ya. Sudah disetujui semuanya, sudah harus jalan. Tidak mungkin kita menyetop, kita harus tetap jalan. Nah, poinnya adalah apakah itu menjadi realistis atau tidak dari APBN. Dari kami tentu akan membuat suatu reprofiling terhadap langkah-langkah kita ke depan. Nah, jadi tidak mungkin kita memaksa sesuatu proses project segitu besar dalam suatu waktu yang pendek. Itu yang jelas itu. Ya. Nah, Bertahap lah. Kan? bertahap. Nah, lalu mengenai investor sampai hari ini yang masuk Ada itu usaha nih, Pak. ya, yang masuk itu hanya menyatakan keinginan LOI. Mereka akan masuk adalah pada saat pembangunan itu atau sudah uangnya mulai masuk. berjalan. Ya, sampai saat ini yang uangnya masuk itu hanya konsorsium Nusantara. Itu pun baru bikin hotel. Hotel yang jumlahnya 191 kamar. Ya. Itu kira-kira nilai investasinya, Mas. Kalau 2 miliar per kamar, itu tidak lebih dari 400 miliar. Dan Marriott betul dianya sebagai operator. Ya, bukan sebagai investor. Ya. Jadi ini juga menjadi masalah juga karena membangun suatu ibu kota perlu waktu yang panjang. Kalau kita di Jakarta atau ada Pondok Indah. Pondok Indah itu sampai hari ini saya ingat saya sudah 43 tahun. Belum jadi juga. Artinya masih ada tanah yang kosong dan sebagainya. Jadi posisinya Ganjar Mahfud adalah membuat rencana jangka panjang itu menjadi realistis. Gitu. Oke. Artinya tadi kalau Pak Thomas menyebutkan ada buat makan siang, ada buat Kereta cepat. pokoknya macam-macam kereta cepat. Artinya Tidak Anda di realistis. pasangan nomor 3 itu tidak realistis. Jadi makan siang itu tidak realistis karena menurut pandangan kami justru sekarang ini perlindungan sosial kita itu udah tinggi. 100 juta orang penduduk kita itu masih menerima subsidi. Apakah bangsa kita ini akan dilenakan menjadi bangsa yang tidak produktif dengan program-program termasuk makan siang gratis gitu, atau kita membuat bangsa ini menjadi produktif? Artinya apa? Kalau dia produktif, perlindungan sosialnya juga akan mengecil dan anggaran itu bisa dipakai untuk pembangunan. Nah, ini jadi perbedaannya ada di situ. Tadi makanya saya bilang bahwa kita ini adalah untuk memperbaiki konsep-konsep yang yang kita pandang saat ini sudah ada, menjadi bangsa ini menjadi produktif. Oke. Mbak Putri, catatan sudah lengkap ya, Mbak ya? Kita jawab usai jeda. Kami kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya,
Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung ke Mbak Putri nih, catatan dari dua Serangan-serangan tim nih. paslon yang satu nggak realistis mengenai IKN, investornya juga siapa, dan lain sebagainya, masih banyak PR lah. Ya, kalau kita lihat kemarin kan Pak Jokowi juga kan dia selalu mengupdate secara berkala ya gitu. Sebenarnya infrastruktur dasar untuk IKN-nya itu sudah terlihat progresnya udah 60% bahkan. Istana Presiden, terus udah gitu untuk jalan tolnya dan juga infrastruktur pendukungnya di situ. Jadi kan kalau misalnya kita lihat memang tentu IKN ini akan membutuhkan waktu yang panjang lah ya untuk direalisasikan. Tapi ketika nanti investor melihat komitmen dari seorang kepala negara yang nanti akan dilanjutkan oleh penerusnya, insya Allah paslon 02 menang ini, pasti IKN akan bisa terus berjalan sesuai dengan rencana kita. Dan kalau kita lihat misalnya apakah ini kita akan meninggalkan ibu kota Jakarta yang sekarang kita duduki ini. Tidak, karena kalau kita lihat penyempurnaan untuk sektor transportasi Jakarta sekarang juga masih berkembang gitu. MRT fase 2 sedang berjalan, penyempurnaan dari infrastruktur dasar seperti sanitasi. Tapi kalau mau IKN, mau makan siang gratis, juga. Mau ini, mau itu. Kereta cepat. Iya, mau kereta cepat. Jadi salah satu sebenarnya yang ingin dilanjutkan oleh TKN kita ini kan sebenarnya kan temanya kita selalu keberlanjutan dengan penyempurnaan. Jadi transformasi untuk menjadi lebih baik. Kita tahu sekarang outcome dan output dari APBN kita ini belum terlalu sempurna. Jadi spending kita masih banyak yang tidak langsung tepat sasaran kepada masyarakat. Masih ada aja hal-hal seperti misalnya akhir tahun seperti ini banyak kementerian dan lembaga yang kesannya mereka menghabiskan anggaran tapi tidak sesuai dengan perencanaan awalnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita realokasi ulang anggaran yang seperti itu sifatnya itu pasti akan sangat cukup untuk program-program yang memang langsung menyasar kepada masyarakat. Dan yang namanya makan siang dan susu gratis ini kan udah berjalan di 76 negara gitu. Termasuk negara-negara berkembang juga sudah ada yang menjalankan itu. Masa sih Indonesia yang katanya nanti akan jadi economic powerhouse nomor 7 di tahun-tahun yang akan datang itu tidak bisa menjalankan ini. Padahal ini sangat bermanfaat untuk indeks pembangunan manusia kita. Dong berarti. Kalau kita kan justru kita ingin optimis karena generasi muda kita nih, generasi maju 2045 ini tidak akan bisa maju kalau misalnya kita terus pesimis di awal gitu. Apalagi Sepakat dengan tantangan optimis. geopolitik kita juga sangat besar, ada perang di luar sana. Kalau kita tidak berbenah di dalam, nanti mereka justru tidak akan siap menghadapi Tapi apa harus yang sedang realistis, terjadi Mbak. di luar. Justru karena kita realistis, jadi IKN yang telah kita susun dengan sangat rapi sekarang di pemerintahannya Pak Jokowi ini akan kita lanjutkan supaya kita jadi pemerintahan itu konsisten. Kalau tidak jadi proyek terbengkalai nanti dosanya sama-sama karena partai-partai pengusung paslon 01 sama 03 ini menandatangani yang namanya berarti yang nggak dosa cuma IKN. Pak Thomas aja ya. Dan yang perubahan. Dan yang berikutnya Ayo berdua. yang tadi Pak tantangan loh. Oh, partai pendukungnya. ini partai pendukung semua, partai pendukung yang konsisten menolak itu PKS. Jadi kalau bisa sebenarnya kita tanyakan ke teman-teman PKS aja gitu terkait dengan ini. Dan yang terakhir tadi Pak Tom menyampaikan kalau bisa disampaikan berapa per investasinya. Gitu. Nggak Ini kan ngawang-ngawang. Badan Otorita IKN ini kan sekarang sudah jadi mitranya Komisi 2. Kemarin sempat di Komisi 11 tapi karena revisi Undang-Undang IKN pindah ke Komisi 2. Jadi karena masa sidang DPR ini nanti mulainya tanggal 8 Januari, sekarang kita kan lagi reses. Jadi justru ini jadi kesempatan buat teman-teman Komisi 2 untuk memanggil Badan Otorita IKN membuka Update, seluruh investasi yang telah masuk. Jadi ada transparansi informasi kepada publik di sini. Berarti juga emang belum pegang data. Sudah ada, sudah pegang data dan sudah bisa dilihat seperti yang Mas Gibran kemarin sampaikan di Google. Jadi kalau Mbak Rati ya Mas Arief nanti mau Google silahkan, itu udah bisa dilihat semua datanya. Berarti Caimin juga bisa melihat ya Pak Thomas Bisa ya. Pak Thomas. Cukup jelas Pak Mahfud juga bisa sebetulnya ngeliat di Saya Google. cari nggak ada toh? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada Mbak Putri? Sekali lagi saya tantang. Silakan cari-cari di Iya, Google. belum ada. Nggak ada. Nggak main-main tantangan Anda kayaknya ya Pak. Dan lihat aja di situs internet otorita IKN itu sendiri, itu nggak ada data-data itu. Jadi kalau di situs otoritas sendiri aja nggak dipublikasikan, apalagi publik bisa tahu publik gimana dari ya, mana atau situs yang lain. Itu Mbak. Gimana? Kemarin kan pada tanggal 20 Desember Badan Otorita itu sudah press conference dan di situ tadi yang pas Pak Tom sampaikan itu memang data agregat yang disampaikan. Jadi apa untuk tahap 1, tahap 2, tahap 3 groundbreaking itu data agregat di setiap tahapannya itu berapa investasinya, berapa triliun investasinya. Jadi kalau misalnya mau disampaikan secara rinci perusahaan mana berinvestasi berapa ya tadi saya akan
sangat mendukung kalau nanti Komisi 2 Ya, menyelenggarakan ini rapat bagian dengan yang terkait. Tanggal badan 8 otoritas Januari. supaya Pihak terkait tadi. simpang siur terkait dengan data Tanya ini deh bisa semua di dibuka situ. di sini Jelas. supaya Ya. kita punya landasan yang kuat untuk melanjutkannya nanti di Oke. pemerintahan. Pak Saya sabar, Pak. Salah satu yang faktor paling penting kan adalah pembiayaan dari perbankan. Karena investor nggak mungkin pakai uangnya sendiri. Ya. Sekarang saya mau tanya perbankan mana yang mau ngasih kredit untuk IKN, untuk investor ya? Belum ada. Karena dianggapnya masih berisiko. Makanya kami dari Ganjar Mahfud itu kan bilang, Ya. kita mendukung, Oke. tetapi reprofiling dengan kondisi yang ada. Gitu loh. Jadi nggak over promise juga ke Tapi masyarakat. begini Pak Radi, saya mengutip pernyataan Mbak Putri tadi begitu ya. Makanya pemerintah saat ini kan sudah memulai nih groundbreaking dan juga Dan beberapa ada anggaran dari APBN juga Ah, yang iya, iya, dikucurkan. betul. Ya. Apakah itu bisa untuk meyakinkan perbankan? Belum bisa. Karena gini, itu ekosistem. Kita membangun ekosistem yang perlu waktu. Commercial investor itu akan mengikuti pada saat ekosistem itu perlahan terbentuk. Gitu loh. Jadi nggak bisa langsung. Jadi kita harus menaruh ini pada kerangka yang lebih realistis. Oke. Ini jangan. Realistis menurut Anda bagaimana jadinya? Saya contohkan ya Pondok Indah 40 tahun. Hah. BSD mungkin lebih dari 60 tahun. Ya. Ini bangun ibu kota ya. Ya. Tentu kan lebih panjang. Ya iya. Nah, jadi artinya step by stepnya itu yang harus dipahami dulu. Jangan kita tuh seolah-olah wah ini harus Akan membekas, segera pasti jadi segera gitu. jadi. Dan akhirnya nanti jadi kayak pembohongan publik juga gitu loh. Pak Putri? Gitu. Over Jadi promise ya? over promise. Bilang segini-segini pasti kayak orang-orang kayak Pak Tom Lembong ini kan pasti banyak nih yang akan Ya. mengkritisi kan. Ya. Mana buktinya, mana buktinya. Nah, Itu sebelum ke dia. Mbak Putri ke Pak Thomas, kalau melihat Amin ini akan melanjutkan, akan evaluasi dulu atau sama sekali tidak gitu kalau melihat Ya, jadi yang Kondisinya. kedua ya Mbak Ratih, kita akan evaluasi. Ya. Sekali lagi, seperti saya sampaikan pada kesempatan lain, kami hanya punya niat baik. Ya, tidak ada niat selain niat baik. Kita tidak mau mempermalukan siapapun, kita tidak mau menciptakan proyek mangkrak. Ya. Ya, ini undang-undang sudah jadi, ya sudah ada barang, ya kan, dan kita harus jaga reputasi Republik. Ya, tapi sekali lagi, mana yang lebih mendesak saat ini? Harga pangan yang naik 20-30%, ya kan, biaya hidup yang tinggi, lapangan kerja yang susah, ya kan, penghasilan Skala yang stagnan. prioritas Anda maksud? Ya, jadi apakah kita mau menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk bangun IKN atau kita fokus dulu nih pada hal yang mendesak, yaitu harga biaya hidup, harga kebutuhan pokok, ya kan, bagaimana memicu lapangan kerja. Meskipun sudah disampaikan oleh Mbak Putri tadi, kita APBN di pos-pos yang lain tetap berjalan, tetap ada itu. Itu sekali lagi, itu ekuivalen dengan janji bumi dan langit. Ya, semuanya bisa ya. Kalau dihitung kasar aja, itu angkanya semuanya nggak masuk. Yang nggak bisa bangun MRT di Jakarta, perpanjang kereta cepat dari Bandung ke Surabaya, ya kan, makan gratis, ya kan, bangun IKN, bangun 40 kota walaupun itu ada investor dan swasta nantinya yang akan diajak join bareng tetap oleh aja pemerintah. bahkan di dalam parameter produk domestik bruto kita ya yang kira-kira 20.000 triliun itu juga tetap nggak masuk angkanya gitu ya. Dan yang saya sesalkan pemerintah belakangan ini semakin jualannya tuh semakin terlalu agresif ya, bilang Tesla bentar lagi udah mau masuk. Ternyata Teslanya ke Malaysia. Ya. Ya kan? IKN akan pakai 0% APBN. Berapa tahun lagi, IKN akan pakai 20% APBN. Bentar lagi, IKN sementara ini masih 90% APBN. Ya kan? Jadi Inkonsistensi. kelihatan sekali bahwa marketingnya terlalu maksa. Oke, gitu. Mbak Putri, sebelum jeda saya berikan dulu kesempatan untuk Anda mungkin apa yang disampaikan dari pernyataan Pak Haryadi dan Pak Thomas. Justru kita juga pengen dengar dari tadi kan sebenarnya. Jadi 40 kota prioritasnya Caimin yang kemarin disampaikan itu pendanaannya seperti apa. Justru kan ini jadi sarana yang bagus buat kita juga untuk menyempurnakan programnya masing-masing gitu. Kalau tadi kita sudah menyampaikan soal IKN. Programnya Anda terus. Kita juga pengen dengar sebenarnya dari Pak Tom Lembong nih gimana caranya Anggarannya kita bisa 40 mendanai kota itu. 40 kota prioritas. Curiganya Anda apa, Mbak? Enggak curiganya, cuman kan mungkin
mungkin ada strategi yang lebih efektif di situ yang nanti bisa kita Gunakan untuk IKN gitu. adaptasi dan kembangkan juga. Jadi aku pengen dengar nih ke Pak Tom Lembong nih gimana 40 kota tuh, karena satu kota aja sangat sulit kan dari tadi. Kita kan berdebat soal itu dari tadi. Satu kota Tapi IKN Caimin itu ya. mengatakan 40 kota ya kan Level dalam waktu Jakarta. 5 tahun nanti kalau beliau bertugas sebagai wapres dan juga Pak Anies jadi presiden. mungkin mereka punya pos sendiri Nah, kali ya. makanya boleh tolong ditanyain juga ke Pak Tom Lembong nih nanti Tapi pendanaan kita tahan 40 dulu, kota nanti prioritasnya 40 gimana. kota selevel Jakarta seperti apa kita Ya. akan hadirkan saat lagi, tetap bersama kami. Baik, saya menyambung pertanyaan Mbak Putri ini ya. Pak Thomas, kalau 40 kota selevel Jakarta ini Versi Caimin ya. gimana versi Caimin? Anda Karena sendiri mengatakan tadi satu kota aja kita dari tadi nggak habis-habis nih Iya, membahas mengenai bagaimana anggarannya dan lain-lainnya. Jadi begini, pertama Bank Dunia, World Bank di 2015 pernah bikin studi untuk memenuhi kebutuhan dasar di 14 kota besar Indonesia itu butuh anggaran kira-kira 170 triliun. Ya. Itu angka 2015. Sebenarnya sih studinya keluar 2015, angkanya 2014. Ya. Perkiraan saya kalau ditarik ke 2023, mungkin angkanya udah menjadi kira-kira 270 triliun. Ya. Itu bisa didanai sebagian oleh swasta, seperti Pak Haryadi bilang tadi, sebagian melalui perbankan misalnya, ya, tapi mungkin sebagian besar tetap APBN dan APBD. Ya. Tapi sekali lagi, bandingkan angka 270 triliun untuk memenuhi infrastruktur dasar, kebutuhan dasar di 14 kota, dibandingkan 460 triliun untuk hanya satu titik, satu kota di Kalimantan Timur saja. Ya, bahkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan nggak akan dapat apa-apa, karena hanya Kalimantan Timur saja gitu ya. Itu satu. Nah, kedua, kalau kita perluas lagi kepada kota-kota sekunder, ya, jadi yang disampaikan Pak Muhaimin kemarin 40 kota, ya, itu di dalamnya sudah termasuk 14 kota besar, ya, dan sisanya 26 kota adalah kota-kota sekunder dan mulai ada sedikit kota tersier. Ya. Sejauh ini pemerintah itu tidak punya fokus kepada perkotaan. Ya, ada yang namanya Kementerian Desa, tapi kan udah jelas nggak ada yang namanya Kementerian Kota. Ya kan, perumahan terutama kurang jalan. Ya, sejak Kementerian Perumahan digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi PUPR, itu perumahan dianaktirikan. Ya kan, yang menjadi fokus utama adalah infrastruktur, terutama yang mercusuar, jalan tol, ya kan, bandara, gampang digunting pita gitu ya. Sementara yang disampaikan Pak Muhaimin kemarin, ya, itu misalnya kita menganggap gedung sekolah itu juga infrastruktur, ya kan, gedung puskesmas itu juga infrastruktur, gudang petani, gudang nelayan itu juga infrastruktur. Yang selama ini tidak dilihat. Persis, karena memang orang harus milih, ya, nggak bisa semuanya dibeli. Jadi kota-kota kecil nanti levelnya akan jadi menengah begitu dan akan kota besar gitu. Nah, dengan fokus yang digeser ke perkotaan, ya, kita bisa nomor satu memfotokopi atau mungkin zaman sekarang copy paste, pelajaran-pelajaran Pak Anies di Jakarta. Ya, tapi sudah pasti tidak semua kota punya kondisi yang sama, ya, harus disesuaikan, ya kan. Tapi tetap aja di hampir semua kota di seluruh dunia, transportasi umum yang paling efektif itu bis. Rute bis, ya kan, seperti busway, ya, di Jakarta, Transjakarta. Nah, kedua, Pak Anies itu sering mengeluhkan selama 5 tahun beliau menjabat di DKI, itu nggak pernah ada arahan dari pemerintah pusat yang namanya kota harus ada ini. Ya, jadi masing-masing daerah ya, Pak? Sendiri-sendiri dan nggak ada, tidak diberikan target, tidak diberikan arahan yang mengenai tata kota yang benar. Makanya kita keluarin program seperti misalnya stadion untuk semua. Ya, jadi semua kota besar harus punya stadion taraf FIFA. Ya, kota sekunder, tersier harus punya gelanggang olahraga. Ya, yang istilah saya itu setiap kota harus punya GBK kecil. Ya, harus punya JIS kecil. Ya, ini juga untuk kesehatan publik. Ya, demikian juga sarana-sarana lain. Jadi itu semuanya tidak terlalu ruwet sih sebenarnya. Hanya perlu balik lagi diselepet, ya kan, ketidakperhatian kepada isu perkotaan. Ya, Pak Haryadi, silakan. Ya, kita bicaranya perkotaan ya. Perkotaan itu menurut saya tadi Mbak Putri udah bilang bahwa di rancangan pembangunan jangka menengah dan panjang udah ada semuanya sih sebetulnya. Sekarang tinggal mengatur skala prioritasnya mau apa. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Tom itu memang masing-masing capres kan atau cawapresnya punya
keunggulan atau andalan prioritas macam-macam masing-masing. Nah, kalau di kami itu adalah sebetulnya perkotaan itu hanya salah satu upaya untuk dorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang bagi kita yang paling penting adalah meningkatkan nilai tambah dari seluruh sektor yang ada. Di sini yang perlu kita dorong itu adalah sebetulnya nilai tambah dari apa kalau di tempatnya Mbak Putri kan istilahnya hilirisasi ya. Iya, hilirisasi. Kalau di kita mungkin lebih tepatnya adalah mendorong sektor-sektor di downstream ini di ujungnya di hilirnya itu menjadi lebih maksimal. Kira-kira semuanya punya tujuan yang sama. Nah, dari semua itu yang paling penting adalah bagaimana bisa mewujudkan. Sekarang ini yang paling problem adalah kita tidak punya fokus untuk memberikan perhatian kepada bagaimana yang namanya semua kebijakan itu bisa jalan. Jadi kalau kita lihat dari contohnya tax ratio ya, itu kan juga aneh. Tax ratio kita hanya 10,4%. GDP kita 20.000 triliun. Nah, ada yang aneh di sini, ada yang hilang di situ. Nah, kita akan fokus di memberes itu, pembenahan perbaikan-perbaikan itu. Sehingga secara umum, kalau itu kita bisa kita selesaikan, underground ekonomi contohnya. Lalu perluasan basis pajaknya tadi yang seperti sampaikan Mbak Putri itu juga bisa berjalan efektif. Dan yang paling penting, penegakan hukumnya itu bisa berjalan. Itu semua bisa tercapai, termasuk juga isu di perkotaan. Baik, Mbak Putri, singkat dari Anda Mbak Putri. Ya. Jadi kan kalau di sini kita lihat komitmennya sebenarnya sama ya. Kita ingin menyempurnakan apa yang narasi sekarang penyampaiannya sudah yang berbeda. Dan yang namanya Bapak Presiden Jokowi kan memang sudah beliau memberikan fondasi yang sangat kuat buat kita. Apalagi kemarin kita baru selesai COVID, di mana semua negara juga kesulitan untuk bounce back dari segi ekonomi. Jadi ya tentu harapannya apapun agenda ekonomi masing-masing pasangan calon ini, kita bisa memaksimalkan apa yang telah dicapai Pak Jokowi. Sekarang kita pertumbuhan ekonomi kita selalu di level 5% gitu kan. Salah satu yang terbaik di ASEAN dan juga bahkan di skala dunia. Jadi gitu. melanjutkan apa yang sudah dilanjutkan Pak Jokowi. Dan apa landasan hukum yang sekarang kita sudah punya gitu, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, undang-undang cipta kerja itu bisa terus disempurnakan supaya iklim investasi dan untuk pertumbuhan ekonomi ini bisa terus kita dorong. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri, Pak Thomas, Pak Haryadi sudah hadir di weekend ini. Sehat Luar biasa selalu. tamu-tamu spesial kita pada pagi hari ini nih ya. Tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas ya, Bi. Saya bisa minta tambah 30 menit lagi nggak? Bisa, Nyaman loh kayaknya nih orang-orang ini. Bisa. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.